berbincang-bincang terkait dengan tugas saya di Jalan Penggerak ini untuk mewawancari sedikit terkait dengan kasus-kasus atau bagaimana cara menangani dilema yang ada di sekolah yang Bapak pimpin ini. Dan mungkin langsung saja Pak ya, untuk yang pertama yang saya ingin tanyakan di sini yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Iya, jadi perlu saya sampaikan bahwa selama kurang lebih dari tahun 2017 sampai sekarang atau beberapa tahun itu, ketika saya dipercaya untuk menjadi pengambil kebijakan di sekolah ini, itu saya belum pernah merasakan ada persoalan dilema etika yang berarti. Jadi persoalan yang timbul terkait dengan dilema etika tadi itu alhamdulillah bisa saya identifikasi, terus kemudian melakukan pendekatan-pendekatan terhadap guru yang yang mengalami dilema etika tadi, terus kemudian kita selesaikan secara bermusyawarah. Ya Pak, terima kasih. Yang berikutnya mungkin saya tanyakan yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya. Jadi saya ulangi lagi, kita selesaikan secara musyawarah. Jadi kita panggil guru yang bersangkutan, atau ketika masalah itu timbul di dalam rapat, nah maka kita musyawarahkan itu, kita ambil keputusan yang ini menjadi kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara teman-teman guru. Jadi semuanya merasa lega dengan keputusan yang diambil seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya ini mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Maksudnya langkah-langkahnya atau prosedurnya itu? Iya. Untuk langkah-langkah yang konkret itu belum ada. Jadi yang kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, kita bermusyawarah dengan teman-teman, terus kemudian kita ambil keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak gitu. Jadi tidak ada yang merasa saya dianaktirikan, saya dirugikan, atau merasa saya yang dipakai pendapatnya, tidak seperti itu. Jadi merasa ini yang terbaik yang kita pakai, seperti itu. Jadi seperti itu Pak ya. Yeah. Nah, terus yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya yang pertama musyawarah. Ya. Jadi yang pertama itu musyawarah, terus kemudian yang kedua sama-sama berusaha mau menerima pendapat orang yang lebih baik gitu. Jadi tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih pintar, tapi bagaimana pendapat ini bisa diterima oleh semua pihak gitu. Iya. Yang mungkin ini selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tadi Pak? Yeah. Hal-hal yang selama ini menjadi tantangan begitu. Untuk tantangan yang berarti itu tidak ada, gitu ya. Jadi alhamdulillah dalam pengambilan keputusan ini begitu dimusyawarahkan, terus kemudian diterima oleh semua pihak, tidak ada hambatannya, semua berjalan sesuai dengan keinginan, semua berjalan sesuai dengan hasil musyawarah. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya ini dari saya yang saya tanyakan, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu? Iya, untuk jadwal tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada masalah atau masalah itu timbul, seketika itu juga kita selesaikan. Prinsipnya apa?
supaya masalah ini tidak berlarut-larut dan tidak menjadi besar gitu. Jadi begitu ada masalah sedikit langsung kita musyawarahkan dan kita selesaikan bersama. Seperti itu Pak. Iya. Nah, mungkin selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya faktor yang mempermudah itu adalah teman-teman guru sendiri. Jadi mereka menerima keputusan bersama ini juga satu hal yang sangat positif, yang sangat baik. Jadi mereka tidak mempertahankan argumentasinya gitu. Jadi teman-teman legowo dengan keputusan bersama itu adalah hal yang sangat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Ya mungkin yang terakhir dari saya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, ada pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi dalam pengambilan keputusan, yang pertama tidak boleh kita semena-mena. Contohnya begini, saya sebagai pengambil kebijakan di sini semuanya harus ikut keputusan saya, tidak seperti itu. Jadi yang pertama dalam pengambilan keputusan kita harus bermusyawarah. Yang pertama. Kemudian yang kedua menyepakati hasil musyawarah. Yang ketiga melaksanakan hasil musyawarah itu. Itu yang perlu, yang penting untuk kita pahami bersama dan itu menjadi sebuah kunci bahwa keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Ya mungkin itu Pak sedikit waktu yang sudah diluangkan wawancara saya kepada Bapak terkait dengan tugas saya. Saya mohon maaf telah menyita waktunya Bapak sebentar ini. Mungkin itu saja wawancara sedikit dari saya. Bagi dan saya mohon maaf Bapak ya. Kalau begitu saya terima kasih Pak atas waktunya ini. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kepala Sekolah, ini saya ada sedikit mohon waktunya. Saya minta waktunya pada 5 sampai 10 menit terkait dengan tugas saya untuk mewawancari Bapak sebagai Kepala Sekolah di SD Impres Gataino 2 ya. Jadi mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait dengan mungkin kasus-kasus yang ada di sekolah, kemudian bagaimana penyelesaiannya ya. Mungkin dari saya yang pertama Pak yang saya tanyakan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral Pak? Kalau SD Presiden juga selama ini saya kurang lebih 2 tahun. Kalau bagi SD Presiden juga ini belum kasus yang terjadi di Jombang di Mandalika. Dan mungkin untuk selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung intervensikan? Kalau di kasus di sekolah yang salah benar atau salah itu berarti terjadi di data ini 2 yang terjadi juga ada kasus yang seperti yang nama yang kasus ini guru. Ya mungkin contohnya seperti rapat orang pengelola murid atau ketika rapat dengan guru ada pertimbangan siswa mungkin yang seharusnya naik kelas atau seharusnya dia tidak naik kelas tapi ada tuntutan dia harus naik kelas, tidak apa ya? Kalau untuk siswa naik kelas dan yang bagi orang tua yang tidak ada sama sekali ya tidak. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya misalnya tadi kasus yang ada, kemudian prosedurnya seperti apa yang selama ini Bapak lakukan di sekolah sini? Kalau di sekolah ini barangkali kasus yang ini saya ambil langkah-langkah yang misalnya kalau misalnya kasus yang guru yang terjadi yang kasus yang tidak diinginkan, maka yang belum pernah jadi saya belum bisa jawab itu. Memang kasus yang terjadi di
di SD Pusdaka yang kedua. Itu ya, belum ada yang selama ini dilakukan. Ya. Mungkin langkah-langkahnya seperti apa yang diselesaikan. Ya, atau mungkin selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminalitas. Yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminalitas. Nah, misalnya menjalin atau menjaga tentang kebersihan melalui kebersamaan, kan? Itu seperti itu. Kalau misalnya di KKN kedua bersamaan guru kepala sekolah, misalnya kebersihan kita semua sama-sama kerjasama. Terus yang pertama guru piket itu tidak ada apa sama sekali kok, dia sesuai dia punya tugas. Ya, berarti ini kolaborasi ya, kebersamaan. Ya. Artinya dalam arti menjaga pertimbangan-pertimbangan itu untuk pengambilan keputusan tadi ya. Ya. Ya, mungkin selanjutnya saya tanyakan Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana etika. Nah, contoh kasus pidana etika tadi kan misalnya mungkin ada ketika rapat dewan guru, ketika penentuan kenaikan kelas, mungkin ada siswa yang nilainya tidak memenuhi KKN, kemudian di situ ada pertimbangan tertentu yang seharusnya tidak naik kelas, tapi keputusannya bisa menaikkan kelas dari kepala sekolah. Itu mungkin hal-hal yang selama ini menurut Bapak efektif itu bagaimana sehingga bisa mengambil keputusan seperti itu? Kalau misalnya naik kelas ya, pertama naik kelas. Naik kelas itu yang pertama rapat penentuan naik kelas. Terus ada yang baca nilai sekian tapi belum pernah nilai yang dibawa bagi guru yang dibaca mereka punya nilai. Nilai itu memang memenuhi syarat bahwa karena syarat semua bahwa nilai itu di atas. Dan saya bilang begini, apa betul nilai ini dibuat apa nilai rekayasa? Tidak, nilai tidak. Terus misalnya Pak, kalau ada siswa menurut guru mata pelajaran nilainya tidak cukup, ini siswa ini harusnya tidak bisa naik kelas. Kemudian wali kelas mengusulkan bahwa siswa tersebut harus naik kelas. Ini kan ada dua kepentingan yang berbeda ini. Nah, itu Bapak dalam mengambil keputusannya seperti apa? Kalau nilainya kalau memang tidak memenuhi syarat, bagi saya tidak bisa naik kelas. Tapi sesuai guru kelas masing-masing kalau nilai memenuhi syarat, Ya, kalau seperti itu kan dilema ya Pak. Ya, artinya kalau dinaikkan faktor agar kepentingan dari guru nilainya cuma syarat. Ya. Tapi di selain sisi juga siswa harus dinaikkan. Kenapa? Karena mungkin pertimbangan umur, kemudian sekarang ini peraturan yang harus mengharuskan siswa harus naik kelas semua ya seperti itu Pak. Iya. Ya Pak, terima kasih. Terus mungkin selanjutnya Pak, ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana etika. Nah, tantangan yang menjadi hambatan menurut Bapak terkait dengan kasus-kasus pidana etika. Pidana etika tadi Pak, gambarannya contohnya misal ketika rapat penentuan kelas itu kan dilema, siswa itu dari wali kelas harus naik, tapi ada guru yang mengharuskan itu tidak boleh naik karena pertimbangan tugas-tugasnya mungkin tidak dikumpul atau nilainya juga mencapai terkait. Nah, itu kan dilema yang diputuskan oleh Bapak kepala sekolah. Nah, tadi keputusan bahwa siswa tersebut harus naik kalau pertimbangan mungkin faktor ini. Nah, tantangan itu seperti apa? Tantangan mungkin terkait dengan Bapak punya, ini ada dua kepentingan apa yang saya lakukan? Tetap dinaikkan atau tetap ditahan? Bisa seperti itu. Kalau bagi saya, ya sebagai penanggung jawab pendidikan di SD Pusdaka 2, pernah belum terjadi hal-hal seperti begitu. Ya, jadi artinya mereka itu salah satu guru belum pernah bilang, ini tidak memenuhi syarat.